Lalu kemudian ya dia ditemani oleh amal tersebut, lalu Allah SWT berfirman, kata Nabi SAW, lalu Allah berfirman berkata kepada para malaikat, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya, dan ya bukalah jalannya supaya dia bisa lihat tempatnya di surga, karena dia belum bisa masuk setiap pagi dan petang hari. Lalu jadilah kuburannya taman dari taman surga, gitu. Kemudian sebaliknya kalau orang fasik atau orang kafir, fasik orang yang banyak dosanya, tidak sempat taubat tadi, dan orang kafir, prosesnya sama, datang malaikat maut diubun-ubun kepalanya, dan dua malaikat kiri kanan azab, penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Lalu malaikat maut berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada murka Tuhanmu. Maka dia berserakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Malaikat pun menarik dengan keras sambil berkata, kau pasti akan keluar. Maka ditariklah dengan keras seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Lalu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Baru di langit pertama semua malaikat nolak, tidak ada yang mau menerimanya. Sambil berkata kepada malaikat azab, ruhnya siapa ini? Sungguh buruk ruh ini. Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Lalu kemudian ya, kata Nabi SAW, terdengar suara dari langit, Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dikembalikan bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Kemudian pada saat mereka melangkah 3 langkah, masih dengar suara sendalnya. Lalu datang malaikat menundukkan dia, menanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalaupun dia orang muslim hafal mati, tetap jawabannya sama. Innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayangnya, permadadinya, semua fasilitas yang luar biasa. Dia kagum, kemudian malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini, tapi kamu yang tidak mau. Ya. Lalu ditutup, dibuka pintu neraka, azab, teriak-teriak orang yang disiksa. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kamu sekarang, tidak bisa kamu lari darinya. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Datang di sebelahnya orang yang tampangnya buruk, badannya tidak baik, menakutkan. Lalu dia mengatakan, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya amal burukmu yang menemani kau sampai hari kiamat. Zinahnya, dustanya, ribanya, durhaka dengan orang tua, ini semua perbuatan buruk. Harus taubat, kalau tidak akan menemani di kuburan, naudzubillah. Lalu kemudian kata Nabi SAW menutupan hadis Bukhari, Allah mengutus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, yang membawa besi, sebuah besi. Kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan saja, mereka tidak akan mampu. Lalu dihantamkan ke orang ini sampai dia hancur, kemudian diulangi lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat lain mengatakan juga, riwayat Bukhari penutupannya, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dinding kuburannya menjepit sampai tulang rusuknya seperti ini, kemudian diulangi lagi. Ulama hadis menggabungkan kedua hadis, berkata dia sambil dipukul sambil dijepit, hancur, diulangi lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Jadi ini na'udzubillah azab kubur yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Bersyukurlah teman-teman, kita sudah tahu dari sekarang, ya tinggal bagaimana menjaganya.